Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore bagi mahasiswa yang sedang mengampu mata kuliah ekonomi desa. Pada kesempatan kali ini kita memasuki kuliah yang kedua setelah kalian mengetahui pengertian dan juga prinsip-prinsip di dalam pembangunan desa. Maka yang kedua ini kita akan coba secara lebih spesifik membahas mengenai ekonomi, terutama berkaitan dengan ekonomi khas pedesaan ya, yaitu ekonomi pertanian. Ditambah lagi ada ekonomi sumber daya. Jadi keduanya saya kira kita bisa bahas di dalam konteks bagaimana menciptakan sebuah desa yang progresif ya, gitu. Nah, kita lihat lagi. Sebenarnya yang pertama adalah kita perlu pahami secara utuh apa itu yang dimaksud dengan pertanian. Jadi jangan mindsetnya terlalu sempit mengenai pertanian. Pertanian itu sangat luas sekali, termasuk di dalamnya perikanan, peternakan, dan juga kehutanan ya. Berkaitan dengan hutan produksi, madu, dan sebagainya itu termasuk juga di dalam konteks pertanian. Makanya di awal ini saya coba ingin memastikan pemahaman mengenai pertanian itu ini yang kita akan bahas. Selama pertaniannya masih dominan di sebuah wilayah, sebuah kampung, maka di situ masih dikatakan layak sebagai desa, bukan lagi harus terkonversi menjadi sebuah kelurahan. Nah, yang pertama adalah pertanian tanaman pangan lahan basah. Nah, ini jadi sawah itu hanya salah satu saja dari bahan atau input bahan baku untuk pertanian gitu ya. Dan sawah pun banyak, kalau kita detailkan ada yang irigasi teknis, ada yang semi teknis, ada yang sederhana, ada yang sistem sawah pasang surut gitu ya di daerah-daerah muara, dan juga ada sawah tada hujan, di mana memang mungkin karena dari sisi tempat ya, topografi sebuah desa di dataran tinggi, maka frekuensi dia untuk memperoleh air hujan juga makin tinggi juga ya. Jadi yang pertama adalah itu tanaman pangan lahan basah. Yang kedua adalah tanaman pangan lahan kering. Jadi banyak juga sebenarnya ya yang kita bisa temukan bagaimana orang-orang mulai membudidayakan lahan-lahan, istilahnya lahan-lahan ladangnya gitu ya, untuk ditanami berbagai macam produk-produk pertanian. Yang ketiga adalah kebun campuran ya. Ini kebun campuran ini berarti dia karakteristiknya adalah multikultur. Jadi terdiri dari berbagai macam jaringan yang meliputi sejak dari kebun di sekitar rumah atau pekarangan maupun relatif jauh dari rumah. Yang keempat adalah perkebunan atau monokultur. Kalau misalkan yang tadi adalah multikultur, berarti dalam satu ladang itu banyak ya jenis komoditas yang ditanam. Nah, kalau ini adalah monokultur. Jadi dengan tanah yang luas untuk bisa menjangkau ekonomi of scale, untuk bisa memberikan peluang-peluang kepada dunia industri, maka di sini menggunakan monokultur. Dan di sini disebut juga dengan tanaman keras yang terdiri dari perkebunan rakyat. Jadi tanahnya memang skalanya kecil-kecil tapi dikelola oleh masyarakat. Ada juga yang perkebunan besar yang dikelola oleh PTPN ya, perusahaan BUMN yang mengurusi bidang perkebunan. Jadi ada PTPN berapa dari 1 sampai 8 ya, sampai 10 mungkin ya. Jadi ada banyak ya untuk PTPN itu sendiri. Selanjutnya adalah peternakan. Nah, jadi peternakan juga termasuk di dalam konteks pertanian. Dan ternak ada yang ternak rakyat dan juga ada ternak besar, sama ya sebenarnya konteksnya. Terus adalah perikanan. Perikanan itu ada dua kan, budidaya dan tangkap. Dua-duanya sangat visible gitu ya untuk kita bisa pahami. Namun untuk perikanan yang tangkap gitu ya, yang tangkap itu dia sangat bergantung sekali ya dengan kondisi cuaca ataupun variabel-variabel yang lainnya. Selanjutnya adalah kehutanan. Kehutanan ada yang pengusahaan hutan dan juga pengambilan hasil hutan yang bukan kayu. Jadi ingat ya, di situ banyak penekanan juga untuk tidak melakukan pemotongan ya,
dilakukan seperti rotan, getah, madu, lebah, perburuan satwa dan sebagainya. Jadi di sini pengambilan hasil hutan yang bukan merupakan kayu. Karena kayu harus dilindungi ya. Untuk menanam satu pohon aja itu bisa butuh berapa puluh tahun ya. Nah, ini adalah karakteristik yang membedakan sebenarnya kegiatan pertanian. Ini seringkali keluar juga di dalam ujian, jadi tolong dipahami dengan baik bahwa setiap kegiatan pertanian kita bisa ukur apakah dia levelnya tinggi ataukah sedang ataukah dia levelnya rendah tingkat pertaniannya. Apa yang bisa diukur? Ada 4 hal menurut menurut Ebler ya. Jadi beliau menyampaikan ada 4 hal yang mempengaruhi seberapa pertanian itu intensif, seberapa dia sukses ya. Yang pertama adalah intensitinya ya. Jadi kalau di intensity ini seberapa banyak ya inputan dan juga resources yang dipunya gitu. Maka di sini disampaikan berapa jumlah tenaga kerjanya gitu ya. Kira-kira proses penyuburan tanahnya seperti apa. Itu kan costly semuanya ya. Jadi semakin costly berbagai macam biaya-biaya tertentu yang dikeluarkan, maka idealnya pertaniannya makin tinggi. Jadi emang dengan asumsi jumlah lahannya cukup besar ya. Dan dia bisa katakan rendah kalau misalkan dia itu sedikit sekali gitu ya. Misalkan modal juga nggak ada dan sebagainya. Yang kedua adalah commerciality. Jadi kalau commerciality simpelnya seperti ini. Bahwa kalau sebuah desa memproduksi satu fokus pada menghasilkan satu produksi pertanian gitu ya, ataupun jenis yang lainnya, dan dia udah bisa ekspor keluar, maka itu udah commerciality-nya tinggi gitu ya. Jadi dia fungsi keterhubungan antara produsen yang ada di desa dengan end user ataupun distributor ya, ataupun orang-orang volunteer yang memang di hire gitu ya. Yang ketiga adalah crop speciality. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa di dalam sebuah tanaman itu senantiasa ada semacam penurunan ya, penurunan kualitas. Nah, penurunan kualitas ini banyak variabelnya. Bisa karena memang binatang ya, hama gitu, atau juga memang kualitas dari tanahnya itu sendiri gitu ya. Karena ada beberapa tanaman yang misalkan kita lihat padi gitu ya, padi kan nggak bisa tuh kamu misalkan panen gitu ya, terus langsung ditanam lagi, nggak bisa, dia harus diputar dulu tanahnya ya, seperti itu. Yang terakhir adalah mobility. Mau sebagus apapun produknya, mau terjangkau seberapa luas pasarnya, tapi kalau misalkan secara dukungan infrastruktur, dukungan sarana distribusi itu tidak ada, maka itu menjadi useless gitu ya. Seperti itu. Yaitu semakin tinggi sebuah mobility berarti idealnya dia bisa senantiasa menggerakkan produknya itu sampai keluar gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai petani itu ya, petani itu ada 2 nih. Dan sekarang trennya itu yang peasant ini makin banyak sekali gitu ya. Kenapa makin banyak? Ya kebayang orang-orang yang ada di dalam desa, mereka ingin menikahkan anaknya, ingin menyekolahkan anaknya. Harapannya dari mana? Apakah dia harus ngutang? Atau misalkan dia bisa menjual tanahnya. Nah, rata-rata nih tanah yang menjadi aset berharga itu dijual oleh yang bersangkutan gitu ya, untuk keperluan tertentu. Nah, ini yang rada miris ya, karena banyak sekali akhirnya tidak terkendali gitu ya. Nah, jadi kalau farmer dia kan berarti pengusaha pertanian gitu ya. Jadi cenderung kepada bentuk spesialis spesialis, dan juga kemungkinan pula ada yang mix. Sedangkan peasant dia adalah petani kecil, petani gurem gitu ya, atau buruh ya, istilahnya buruh tani. Dan saya kira itu yang kita perlu cermati ya, perbedaan antara keduanya. Baik, kita masuk di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tingkat pertanian ya, agricultural change. Nah, kalau kita lihat di sini
corongnya adalah di farming system ini ya, corongnya ya. Jadi kalau kita lihat gitu, bentar. Nah, udah terlihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah farming system, sistem pertanian. Itu ada dua sebenarnya. Kita bicara lahannya itu, lahan pertanian itu sendiri. Yang kedua adalah householdnya atau keluarganya ya, keluarga petaninya. Dan ini berhubungan ya, pertama untuk keterkaitan dengan farming systemnya, itu kan akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, fisik lingkungannya, bagaimana iklimnya, bagaimana vegetasinya, bagaimana tanahnya, dan juga beberapa penyakit-penyakit akibat hama yang ditimbulkan. Sedangkan untuk di bidang householdnya bisa disupport dari data-data demografi ya, dari mulai density, kepadatan penduduk, pertumbuhan, ada komposisi gitu ya, rasio laki-laki perempuan. Dan ini kalau kita lihat social culture juga sama, bisa diambil dari sini gitu ya. Nanti di sini dari farming system dan household, maka bisa kita bahas nih lebih maju lagi berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan juga perencanaan. Di sini bagaimana pemerintah tuh harus hadir dan bisa memainkan peran cukup signifikan ya terhadap sistem tersebut. Bisa ada economic and social service dari banyak hal yang mungkin kaitannya dengan pengembangan inovasi dan sebagainya. Nah, ini juga memungkinkan sekali gitu ya. Gitu. Jadi pertanian senantiasa dinamis, planner dan atau pemerintah perlu memahami kedinamisan agar dapat membuat keputusan yang tepat untuk merespon setiap perubahan. Itu barangkali ya poinnya. Nah, kita lanjut ke ekonomi pertanian, pedesaan yang maju ataupun juga progresif. Kalau di sini disampaikan struktur pedesaan progresif itu adalah satu sistem peredaran ekonomi pedesaan yang menunjang pembangunan pertanian dengan masyarakat secara luas dan komprehensif. Kalau kita lihat bedah satu persatu prinsipnya nggak akan kelar ya. Cuman di sini saya akan menekankan saja. Pertama adalah ada planning forward and backward. Ya, ini penting banget ya, bahwa kita kalau mau men-set pembangunan terutama diawali dengan para petani gitu ya, maka perlu tuh yang namanya planning forward and backward ini ya, bagaimana kita bisa si daerah tersebut atau si lahan tersebut tuh jelas apa aja yang dilakukan, dan backward berarti kan ya hampir samalah dengan evaluasi gitu ya, evaluasi yang pernah dilakukan. Terus ada juga yang tidak kalah penting, lead bank pertanian ya, uji coba. Ini penting banget nih. Ini yang membedakan antara apa istilahnya pertanian yang biasa gitu ya dengan pertanian yang progresif. Jadi kalau yang progresif berarti dia akan terus menerus melakukan riset gitu ya, agar bisa terpenuhi gitu ya harapan-harapannya, dan masih banyak yang lain lagi. Komponen dasar dalam menciptakan struktur pedesaan yang maju, setidaknya ada 5 poin ini, dan ini tolong dipahami dengan secara komprehensif ya. Pertama, pasar. Ini pasar ini karena tempat terjadinya transaksi jual beli gitu ya, dan juga ini menjadi syarat bahwa produk-produk yang sudah dihasilkan oleh setiap masyarakat yang ada di daerah tersebut itu difasilitasi oleh pasar, sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot lagi gitu ya datang ke tempat-tempat online dan sebagainya. Jadi ada gitu ya yang memang jadi pasarnya, dan pasarnya harus semenarik mungkin ya gitu. Yang kedua adalah sarana dan prasarana, ini jelas gitu ya, di desa itu mana yang punya bengkel, mana yang punya toko bangunan dan sebagainya. Terus juga ada demplot ya. Demplot ini sebenarnya lebih pada laboratorium ya. Di sini memang ada pengujian tanaman, dan juga ada lembaga penyuluhan pertanian PPL. Saya kira ini juga otomatis gitu ya menjadi penting, karena mindset mengenai pembangunan di bidang pertanian ini kan masih sangat bervariasi ya.
Terus yang terakhir adalah fasilitas penunjang modal ya. Ini juga perlu di setup bank-bank yang ada bisa standby di masing-masing daerah gitu ya. Enggak nanti bisa dihubungi. Nah, Mosher itu menyampaikan gini ya, tentang model usaha tani. Jadi model usaha tani ini simpelnya pertama adalah ini ada petani, yang kedua adalah usaha tani yang komersial. Jadi bagaimana dari keduanya ini kita bicara mengenai tenaga kerjanya gitu, yang kedua adalah manajemennya gitu. Nah, ini ada ekonomi, ada faktor produksi pertanian, ada STAL ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya sebagai materi awal. Silahkan dibaca lagi lebih lanjut dan juga bisa berdiskusi di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.